Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nanti Fathul Murad dan rekan saya Dian Ayu Ami Sriwayuningsih akan mempresentasikan peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Lanjut ke slide yang pertama, ketentuan umum. Ketentuan umum itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah. Dan yang kedua, wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Yang ketiga adalah mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta iqrar wakaf. Lanjut ke wakaf uang. Wakaf uang di pasal 2 wakaf uang pasal 2 wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, dan dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Itu untuk dan pasal ketiga, menerima wakaf uang. Yang pertama, menerima wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. Yang kedua, wakaf yang menyetorkan wakaf uang paling kurang 1 juta akan memperoleh sertifikat wakaf uang. Yang ketiga, penerima wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dan paling kurang sejumlah 10 juta. Yang keempat, menerima wakaf uang di mana wakif menentukan sendiri mauquf alaih ditetapkan paling kurang sejumlah 1 juta. Sejumlah 1 miliar. Dan selanjutnya pasal 4, setoran wakaf uang. Pasal 4 ini yang pertama, setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS atau PWU. Dan yang ketiga, setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media elektronik channel antara lain anjungan tunai mandiri atau ATM, point banking, internet banking, dan mobile banking. Pasal kelima, setoran wakaf secara langsung. Yang pertama, setoran wakaf uang dari wakif ditunjukkan kepada nazir wakaf yang uang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS atau PWU. Yang kedua, wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berbunyi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Yang ketiga, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampirkan bukti setoran tunai wakaf uang. Selanjutnya ditandatangani oleh 2 orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 orang pejabat bank sebagai PWAIW. Yang keempat, LKS PWO dapat mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi. Pasal ke-6, setoran wakaf secara tidak langsung. Yang pertama, setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditunjukkan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS atau PWO. Yang kedua, wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang ketiga, LKS atau PWU wajib menyiapkan sistem online menerima wakaf.
uang yang menggunakan media elektronik channel yang di dalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang A, daftar nama nazir yang akan dipilih wakif. B, daftar denominasi wakaf uang. C, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. D, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Yang keempat, LKS atau PWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara online dari media elektronik channel. Yang kelima, wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui media elektronik channel pada LKS atau PWU untuk mendapatkan sertifikat uang. Yang keenam, dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyetoran elektronik, LKS atau PWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Yang ketujuh, dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka sertifikat wakaf uang akan diberikan ke PBWI untuk diadministrasikan. Pasal ke-7, satu, setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari satu orang wakif. Yang kedua, uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk sewaktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang ketiga, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu kopi dengan dilampirkan daftar nama wakif. Yang keempat, sertifikat wakaf uang dibuat dalam satu kopi dengan dilampirkan nama dan daftar nama wakif. Yang kelima, dalam hal wakaf uang kolektif, sertifikat wakaf uang asli diadministrasikan oleh BWI. Yang keenam, pendaftaran wakaf untuk kolektif sebagai kendala Menteri Dalam dan BWI setiap 3 bulan sekali. Pengelolaan wakaf uang, pasal 9. Pengelolaan wakaf uang oleh nazir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang. Yang kedua, nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Yang ketiga, dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. Yang keempat, dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Nazir tetap wajib menjamin tidak kekurangan dalam setoran wakaf uang dimaksud. Seterusnya, biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 7, antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang, serta biaya administrasi nazir. Yang 9, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Diah Ayu Ami Sri Wayuningsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Investasi wakaf uang, pasal 10 ayat 1. Investasi wakaf uang ditunjukkan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
Ayat 2. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazir. Ayat 3. Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Ayat 4. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan. Pasal 11. Investasi wakaf uang secara langsung. Ayat 1. Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan. A. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam. B. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C. Karakter, condition, capital, capacity, collateral. Dan 3P. People, purpose, payment. C. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Ayat 2. Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyah di LKS. Ayat 3. Investasi wakaf uang secara langsung dijamin oleh cash collateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi. Ayat 4. Dalam hal Nazir menunjukkan suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. Ayat 5. Penyaluran dana wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazir hanya diperkenankan paling banyak 10% dari dana wakaf yang dikelola. Ayat 6. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 5 adalah sebagai berikut. A. Pemegang saham perorangan dan atau perusahaan yang memiliki 10% lebih dari modal disetor. B. Pengurus dan anggota Nazir. C. Pengurus Nazir yang mempunyai fungsi eksekutif yang mempunyai pengaruh terhadap Nazir. D. Pengurus dan anggota DPS LKS PWU. E. Keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. F. Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud. G. Anak perusahaan Nazir dengan kepemilikan Nazir lebih dari 25% modal disetor perusahaan dan atau apabila Nazir mempengaruhi perusahaan tersebut. Pasal 12. Investasi wakaf uang secara tidak langsung. Ayat 1. Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga. A. Bank syariah. B. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. C. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah. D. Lembaga keuangan syariah lainnya. Ayat 2. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. A. Paling kurang telat beroperasi selama 2 tahun. B. Memiliki kelengkapan legal formal. C. Menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang. Pasal 13 ayat 1.
Menyalurkan manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Ayat 2. Menyalurkan manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazir. 3. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Pasal 14 Ayat 1. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. A. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah. B. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat. 1. Kelayakan komunitas sasaran program. 2. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembuka lapangan pekerjaan. 3. Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 4. Program kesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. Ayat 2. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A antara lain 1. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK umum. 2. Program pendidikan berupa pendidikan sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan. 3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. 4. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional, dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. 5. Program dakwah berupa penyediaan dai dan mubalik, bantuan guru atau ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid atau musola. Pasal 15. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung. Ayat 1. Penyaluran manfaat bagi investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga A. Badan Amil Zakat Nasional. B. Lembaga Kemanusiaan Nasional. C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional. D. Yayasan atau organisasi kemasyarakatan. E. Perwakilan BWI. F. LKS khususnya LKS PWU melalui program CSR Corporate Social Responsibility. G. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariat. Ayat 2. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. A. Memiliki legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan perundangan. B. Paling kurang telat beroperasi selama 2 tahun. C. Memiliki pengurus yang berkarakter baik. D. Menyertakan laporan audien independen dalam 2 tahun terakhir. E. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.